Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai soleh-soleha yang selalu giat dalam belajar demi menggapai impian, kebanggaan ayah bunda generasi penerus bangsa. Allahu Akbar. Hari ini kita akan belajar tematik dan sudah masuk tema 6. Yeay, silahkan keluarkan buku tema 6-nya serta alat tulisnya ya. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia bersama Ustazah Lady, yaitu tentang kata kunci pada judul teks non-fiksi. Yuk kita awali dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk lanjut ke slide berikutnya. Nah, seperti biasa, kakak dan abang harus tahu dulu KD-nya, yaitu 3.7 memperkirakan informasi yang dapat diperoleh dari teks non-fiksi, sehingga kakak dan abang mampu mengetahui perkiraan informasi dari kata kunci yang terdapat pada teks non-fiksi. Nah, pasti soleh dan soleh semuanya ini pada bingung ya, apa itu kata kunci, Zah? Seperti kunci kah dia, Zah? Atau apa itu non-fiksi, Zah? Nah, untuk itu kita lanjut. Nah, apa itu kata kunci? Dan apa itu non-fiksi? Nah, kita harus tahu dulu 2 poin penting ini. Nah, teks non-fiksi adalah teks yang ditulis berdasarkan data atau kenyataan, yaitu berdasarkan fakta, bukan hoax. Nah, contohnya adalah berita, artikel, dan jurnal. Jadi kalau kita membuat berita itu harus berdasarkan fakta, bukan palsu ya. Kalau palsu berarti itu berita hoax. Dan informasi dari teks non-fiksi dapat diketahui dari kata kunci pada judul. Nah, kita itu bisa saja tahu isi berita hanya dengan melihat judul. Misal, pesawat airline jatuh. Nah, dari situ kita sudah tahu, oh beritanya tentang pesawat yang jatuh gitu. Meskipun kita belum membaca berita tersebut. Nah, selanjutnya, apa itu kata kunci? Kata kunci adalah, kunci itu penting karena berarti kata penting yang menggambarkan isi teks. Kata penting yang menggambarkan isi teks. Nah, contohnya ini ada kewajiban mengisi kemerdekaan di lingkungan rumah. Itu judul. Nah, kata kuncinya apa? Kata kuncinya ada kewajiban, mengisi kemerdekaan, dan lingkungan rumah. Ada 3 kata kuncinya. Nah, dari kata kunci ini kita bisa tahu tentang apa sih ini teksnya gitu. Oh, ternyata tentang kewajiban ini. Kewajiban kita untuk mengisi kemerdekaan di rumah itu seperti apa. Nah, dari situ kita bisa tahu isi teksnya tanpa harus membaca keseluruhan isi teks. Inilah yang disebut sebagai kata kunci. Oke, selanjutnya kita bisa memperkirakan isi teks berdasarkan kata kunci pada judul seperti yang tadi. Nah, artinya sebelum membaca teks secara utuh kita tuh udah tahu gambaran tentang teks itu apa gitu. Contohnya lagi nih, mencegah bahaya demam berdarah, judul besarnya nih. Nah, kata kuncinya apa? Kata kuncinya ada 2, mencegah dan demam berdarah. Ustazah, nentuin kata kunci itu gimana, Zah? Nentuin kata kunci itu, nak, kita ambil aja poin pentingnya. Nah, kayak gini, mencegah bahaya demam berdarah. Berarti ada poin penting mencegah dan ada poin penting demam berdarah. Itu poin pentingnya, kata kuncinya. Nah, dari kata kunci tersebut kita bisa memperkirakan isi bacaan. Yang pertama, oh berarti teksnya ini tentang penyakit demam berdarah ini karena ada demam berdarah, ya kan? Terus yang kedua, oh berarti teksnya ini tentang cara mencegah demam berdarah ini karena ada kata-kata mencegah. Kata kuncinya ada 2 tadi. Seperti itu. Lanjut. Nah, di sini kita ngulang lagi nih, nak, tentang kalimat utama. Kok ngulang sih, Zah? Iya, karena ini berkaitan, di mana kata kunci itu sebenarnya seperti ide pokok. Dia itu yang sering diulang-ulang sehingga kita tidak perlu membaca suatu bacaan secara keseluruhan. Kita review lagi, apa itu kalimat utama?
yaitu kalimat yang bersifat umum dan mengandung gagasan utama atau ide pokok. Itulah kalimat utama. Dan biasanya kalimat utama itu ada di utama, yaitu di awal, tapi bisa juga di akhir. Ada kata kuncinya oki, oleh karena itu, osi, oleh sebab itu, dede, dengan demikian. Diingat itu ya nak. Kalau tidak ada kata-kata seperti itu, maka kalimat utamanya di utama atau di awal. Nah, di sini Ustazah sudah membuatkan contohnya. Yuk sama-sama kita baca. Setiap warga negara kita memiliki hak yang harus diterima. Hak sebagai warga negara harus dipenuhi oleh negara. Tujuan pemenuhan hak warga negara adalah agar masyarakat hidup sejahtera. Kita memiliki banyak hak sebagai warga negara, misalnya mendapatkan perlindungan hukum, pekerjaan, dan penghidupan yang layak. Nah, di sini apa kalimat utamanya? Karena di akhir teks ini tidak ada kata osi, oki, dan dede, maka kalimat utamanya ada di awal, yaitu sebagai warga negara kita memiliki hak yang harus diterima. Pinter, Masya Allah. Lanjut, ada gagasan utama. Nah, karena tadi kan di dalam kalimat utama itu mengandung gagasan utama atau nama lainnya ide pokok, yaitu pokok pikiran setiap paragraf. Jadi ide pokok setiap paragraf itu berbeda-beda. Nah, di sini juga ada contohnya Ustazah buatkan. Yuk kita baca bareng-bareng lagi. Ragam tarian Indonesia mencerminkan kekayaan kebudayaan daerah. Setiap daerah di Indonesia memiliki tari kreasi yang berbeda. Tari kreasi adalah tari yang gerakannya berasal dari pengembangan gerak tari tradisional. Tari kreasi tidak terikat dengan aturan, baik gerakan maupun aspek lain. Nah, kita cari dulu kalimat utamanya di mana nih? Ada nggak di akhir teks oki, osi, dede? Ternyata nggak ada. Berarti kalimat utamanya di utama atau di awal, yaitu ragam tarian Indonesia mencerminkan kekayaan kebudayaan daerah. Sehingga ide pokoknya ada di dalam kalimat utama itu nak. Disingkat menjadi keragaman tari di Indonesia. Paham ya? Paham dong. Anak kelas 6 nih cerdas-cerdas semua. Oke, lanjut ya. Di sini ada langkah-langkah menemukan informasi penting dari teks yang didengar. Nah, di sini misalkan Ustazah menceritakan suatu teks. Nah, bagaimana caranya antum ini bisa membuat informasi penting? Nah, yang pertama tentunya harus dengarkan secara baik-baik dong, disimak secara baik-baik. Yang kedua, catat informasi penting dari kata kunci yang antum dapatkan. Nah, kata kunci itu berarti yang sering diulang-ulang atau yang menurut antum itu poin pentingnya gitu. Yang ketiga, kembangkan kata kunci itu menjadi sebuah kalimat. Seperti tadi, mencegah bahaya demam berdarah. Oh, berarti pencegahan demam berdarah atau pengertian tentang demam berdarah, seperti itu. Lanjut yang keempat, rangkai kalimat-kalimat tadi menjadi paragraf. Insya Allah anak Ustazah ini paham ya tentang informasi penting ini. Nah, baik kalau begitu silahkan dicatat terlebih dahulu dengan rapi di buku catatan dan buat judulnya tema 6 Bahasa Indonesia. Oke, catat yang baik ya nak. Nah, Ustazah akan selalu setia menunggu semua tugas antum ya. Jangan ditunda-tunda, silahkan dikerjakan. Baik, kalau begitu kita akhiri kegiatan kita pada hari ini dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, dan kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.